Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin. Alhamdulillah, kita akan ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita mengawali dari juz yang pertama. Mudah-mudahan ini nanti akan jadi manfaat dan bisa menggali apa-apa yang disampaikan oleh pengarang, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Karena kitab Ihya Ulumuddin adalah salah satu kitab yang menjadi master dari karya-karya Imam Ghazali, karena di dalam kitab ini termasuk mengkombinasikan antara kajian ilmu fikih dan tasawuf. Dan ini adalah satu-satunya tokoh yang disebut dengan Hujjatul Islam, ya, karena beliau mampu menggabungkan, mengkolaborasi antara tasawuf dengan fikih. Dan kita awali pada hari ini, tepatnya pada hari Sabtu ini, dengan bab yaitu penjelasan tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul ilmi al-babul awwalu. Bab yang pertama menjelaskan fi fadlil ilmi wat ta'limi wat ta'allumi. Menjelaskan tentang keutamaan ilmu, wat ta'limi dan mengajar, wat ta'allumi dan belajar. Kata-kata taklim yang artinya adalah mengajar itu berasal dari kata allama yu'allimu ta'lim. Allama itu mengajar. Wa ta'allum berangkat dari kata ta'allama ya ta'allamu ta'allum, artinya belajar. Wa syawahidi, dan dalil-dalil tentang fadlil ilmi. Nanti akan juga dikemukakan dalil-dalil minan nakli yang bersumber dari khitabullah, ya, dari Al-Quran dan hadis, wal akli, dan juga bersumber dari argumentasi akal. Fadilatul ilmi, adapun keutamaan ilmu. Syawahidua, yang itu adapun dalil-dalilnya fadilatul ilmi itu ternyata minal Qur'ani, bersumber dari Al-Quran. Qauluhu, yaitu dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallah, syahidah menyaksikan siapa Allah annahu, sesungguhnya Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah illahu, kecuali Dia Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, qaiman, yang menegakkan, hal yang menegakkan, bil qisti, akan keadilan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan akan zat dirinya bahwa tidak ada kuasa, tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyertakan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Apa itu hal yang menjadikan penegak terhadap keadilan? Jadi orang yang berilmu seperti para ulama ini sebagai saksi pula, ya, untuk menegakkan keadilan. Selain Allah, para malaikat dan para ulama.
Oleh sebab itu fangdur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi. Fangdur, maka perhatikan olehmu kaifa bada'a, bagaimana bada'a Allah mengawali. Kaifa bada'a, hali bagaimana bada'a telah mengawali, memulai siapa subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala dan maha luhur Allah, binafsihi, dengan menyaksikan akan dirinya. Coba perhatikan bagaimana Allah memulai ayat ini dengan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian menyertakan wasana dan menomorduakan bil malaikati dengan malaikat. Wasallasa dan menomortigakan bi ahlil ilmi dengan orang yang berilmu, dalam hal ini adalah ulama. Maka itu wanahika, dan cukuplah buatmu bihada, dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah ahlul ilmi wa ulul ilmi. Ini cukup buat sampean syarofan wa fadlan wa jalaan wa nablan. Jadi cukup buat kita, buat engkau, biada, dengan posisi sebagai ahlul ilmi, syarofan karena kemuliaannya, wa fadlan dan karena keutamaannya, wa jalaan dan karena keagungannya, wa nablan dan kehormatan. Cukup buat kita, ya, buat kita memposisikan ahlul ilmi ini cukup bisa menjadikan diri kita mulia, terhormat karena ilmu. Lebih-lebih Allah telah bersabda, wa qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'i akan mengangkat siapa Allah alladzina amanu, kepada orang-orang amanu yang telah beriman, siapa alladzina minkum, di antara kalian, walladzina dan akan mengangkat kepada orang-orang utul yang diberikan, siapa alladzi al ilma, yang telah diberikan siapa alladzina al ilma, akan ilmu, diberikan darajatin, derajat-derajat yang mulia. Ini jelas sudah bahwa Allah akan mengangkat di antara kalian, kita ini yang diangkat adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang berilmu. Qala dawuh siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhuma, kepada Abdullah dan Abbas. Lil ulamai, bagi ulama, darajatun, adapun beberapa derajat, fauqal mukminina, derajatnya itu mengungguli orang-orang mukmin dengan jarak bisa berimiati darajatin, dengan jarak yaitu 700 derajat. Adapun ma bainad darajataini, adapun antara dua derajatnya itu masih rotu khomsi mi'ati amin. Jadi masih rotu itu artinya bahwa kalau ditempuh perjalanan 2 derajat, jaraknya itu dalam 2 derajat itu adalah 500 tahun. Tinggal kalikan saja. Kalau memang perbandingannya antara ulama dengan orang mukmin itu 700 derajat, padahal setiap derajatnya itu kalau ditempuh, jarak tempuhnya adalah 500 tahun, sangat jauh sekali. Waqala, dan dawuh siapa azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawi, adakah sama siapa alladzina, orang-orang, ya'lamuna yang berilmu, orang-orang yang mengetahui, walladzina dan orang-orang la ya'lamuna dan yang tidak mengetahui. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Tentu ya tidak sama. Maka itu wajar dan logis ketika Ibnu Abbas mengatakan bahwa perbandingan derajat antara ulama, orang yang berilmu, dengan orang mukmin itu sedemikian jauh. Karena di dalam Al-Quran itu seakan-akan Allah
mempertanyakan dan sekaligus mempertegas. Cobalah pikir kamu, kira-kira ini antara ulama, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sama apa enggak? Tentu semua akan mengatakan ya tentu tidak sama. Antara orang bisa membaca dan tidak membaca, antara orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah itu jauh beda. Maka itu waqala, dan dawuh Allah Ta'ala, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Tentu yang dimaksudkan orang berilmu itu adalah di samping ilmu itu sendiri, bahwa ilmu-ilmu yang didapati yang ada pada diri seorang alim itu adalah ilmu yang bisa menjadikan dia semakin dekat kepada Allah. Alladzi yuqarribuhum, ya, yang menjadikan dekat kepada mereka ilallahi, kepada Allah. Nah, orang-orang yang punya ilmu yang ini yang derajatnya ya jarak derajatnya itu sangat luar biasa perbedaannya atau jauhnya. Ketika ilmunya itu menjadikan diri seseorang itu semakin warok, menjadikan seseorang itu semakin yakhsyallah. Ini bukan hanya sekedar alim, pinter, ya baca satu misal, baca kitab, atau pinter pidato, atau pinter guroni atau mengajar, bukan itu. Tetapi orang-orang yang berilmu dengan kemampuan itu justru menjadikan dia semakin yakhsyallah. Itu yang dimaksudkan ulama atau orang-orang yang berilmu yang model seperti ini, yang mempunyai derajat sangat luhur dan tinggi ini. Jadi tidak semuanya juga, tidak semua orang yang disebut pinter, alim itu kemudian menggapai sebagai pangkat ulama. Karena itu prasyarat lagi bahwa orang-orang yang punya derajat ya tinggi perbandingannya dengan orang mukmin biasa 700 derajat itu, ya prasyarat yang paling utama juga yang tidak kalah penting yang menjadikan itu semua itu adalah yakhsyallah. Sehingga Allah Ta'ala dawuh wa qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang paling takut Allah kepada Allah min ibadi, dari hambanya Allah. Siapa? Al ulama, para ulama. Jadi ulama yang dimaksudkan adalah orang-orang yang berilmu dan dengan ilmunya itu menjadikan dia semakin dekat dengan Allah. Orang yang bisa memelihara perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, orang yang waro, orang yang zuhud, itu yang dimaksudkan ulama, yang kemudian perbandingan derajatnya 700 derajat dengan orang mukmin biasa. Wa qala, dan dawuh di dalam ayat yang lain, qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Qul, katakanlah Muhammad, kafa, cukup, billahi, dengan Allah, syahidan, sebagai saksi, baini, antara aku, wa bainakum, dan di antara mereka, wa man, dan orang-orang indahu, yang itu di sisinya orang itu ilmul kitabi, ilmu tentang kitabnya Allah. Jadi cukup Muhammad bilang sama orang-orang, aku yang menjadi saksi, nggak usah pengen diperlihatkanlah kehebatannya, nggak usah diperlihatkan ibadahnya, nggak usah diperlihatkan kealimannya, nggak usah diperlihatkan kayanya, nggak usah diperlihatkan akan sosialnya, cukup aku sebagai saksi. Ya, kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab, dan orang-orang yang di sisinya atau yang memiliki siapa man ilmul kitab adalah ilmu kitab, artinya pengetahuan. Begitu juga bagi orang-orang yang berilmu itu juga begitu. Jadi nggak perlulah kemudian
pengen ini, pengen itu ya. Ini diantaranya juga bahwa di samping dia berilmu, dia yakhsyallah, bahwa apa yang dilakukan dengan ilmunya itu adalah cukuplah hanya karena Allah. Allah yang akan menyaksikan. Ya. Wa qala ta'ala, dan dawuh siapa ta'ala, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi. Qala dawuh siapa alladzina, yaitu orang yang indahu yang memiliki, ya, hu akan alladzi ilmun adapun ilmu minal kitabi dari kitab, ana adapun aku itu atika akan mendatangkan ka kepadamu bi dengan ilmu tadi. Ini cerita tentang siapa ini? Cerita tentang Nabi Sulaiman ini ya. Cerita tentang Nabi Sulaiman. Jadi qala alladzi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi. Qala berkata siapa alladzi orang yang indahu di sisinya, alladzi ilmun adapun ilmu minal kitabi dari kitab. Ana atika, aku akan berikan kepadamu bihi dengan singgasananya Bilqis. Bihi dengan singgasananya Bilqis. Balqis. Artinya bahwa segala sesuatu itu ilmu lah yang akan menguasai terhadap kekuasaan. Artinya dengan ilmu lah seseorang itu akan mendapatkan, memperoleh kemampuan untuk menguasai. Jadi karena ilmu. Tanbihan, ya, karena memberikan peringatan. Ya, Allah tanbihan menjadi tanbih ini ya. Tanbihan ayat ini menjadi tanbih, menjadi sebuah warning. Ala annahu sesungguhnya Allah itu iktadaro telah memberikan kuasa. Siapa Allah? Artinya memberikan kuasa, artinya memberikan kemampuan siapa Allah bi kuwatil ilmi dengan kekuatan ilmu. Jadi singgasananya Balqis itu mampu dipindah, itu semua karena ilmu itu. Dan itu diberikan kuasa oleh Allah dengan kekuatan ilmu itu. Wa qala azza wa jalla wa qala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihah. Wa qala, dan berkata siapa alladzina orang-orang utu yang telah diberikan siapa alladzina al ilma ilmu, wailakum akan kerusakan kalian. Sawabullah adapun pahalanya Allah itu khairun lebih bagus liman amanah bagi orang yang beriman, wa amila dan melakukan siapa man sholiha amal yang soleh. Nah, apa maksudnya bayana? Menjelaskan siapa Allah, anna idhama qadril akhirati, sesungguhnya keagungan akan nilai akhirat, akan derajatnya akhirat, bahwa keagungan derajatnya akhirat itu yuklamu bisa diketahui bila ilmi karena ilmu. Jadi bahwa pahala Allah itu khairun bagus liman amana wa amal sholih itu karena ilmu diketahui. Karena ilmu kan orang mengerti ya bahwa ibadah untuk Allah itu jauh lebih bermanfaat, lebih baik daripada karena yang lain. Itu kan karena, jadi ngertinya ilmu untuk akhirat itu, agungnya ilmu untuk kepentingan akhirat itu, amalia yang dilakukan untuk akhirat itu diketahui karena ilmu. Wa qala ta'ala, dan dawuh ta'ala wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha illal alimun. Wa tilkal amsalu, dan adapun itu contoh-contoh, misal-misal, tamsil-tamsil nadribuha yang kami buat katanya Allah, ha akan amsal linnasi bagi manusia, wa ma yaqilu, dan tidak akan bisa melogikakan, mengetahuilah
bisa melakukan pemikiran-pemikiran, perenungan-perenungan terhadap amsal illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Dan sunnah Allah ini telah membuat banyak tamsil di muka bumi ini. Allah menciptakan beraneka ragam, ya, yang manusia itu untuk untuk bisa memecahkan persoalan-persoalan itu. Dan tentu tidak akan bisa memecahkan persoalan kecuali orang yang berilmu. Makanya ketika Allah menciptakan langit, ya, bagi orang biasa ya hanya dilihat begitu saja. Tetapi bahwa ciptaan-ciptaan Allah ini kemudian dilakukan perenungan-perenungan, dan tidak hanya direnungkan tapi ingin sampai mengetahui bagaimana cara bisa sampai ke langit, bagaimana cara bisa sampai ke rembulan. Itu hanya dilakukan perenungan itu hanya orang-orang yang berilmu. Akhirnya bisa ditaklukkanlah rembulan, manusia sudah bisa ke planet rembulan untuk datang ke sana. Itu salah satu salah satu kunci besarnya adalah karena ilmu. Wa qala, dan dawuh ta'ala, walau rudduhu, andaikan mereka mengembalikan akan persoalan ila rasuli, kepada Rasulullah, wa ila ulil amri, dan kepada orang-orang yang menguasai persoalan, minhum, diantaranya kaum muslimin, la alimahu, maka pasti akan mengetahui akan al-amr, siapa alladzina, orang-orang, yastanbituna, yang telah menukil atau menggali, siapa alladzina akan al-amr minhum, diantara kaum muslimin. Andaikan orang-orang itu ketika ada persoalan mengembalikan semuanya kepada Rasulullah dan wa ila ulil amri, dan orang-orang yang mempunyai kuasa terhadap persoalan ini, la alimahu, pasti akan mengetahui akan persoalan itu siapa, ya orang-orang yang mampu mengistinbat, mampu menggali, ya, menggali hukum-hukum yang ada di dalam yang ada pada Rasulullah, yang ada di dalam Al-Quran. Ketika ada persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada dalilnya, maka mereka akan mengistinbat. Karena sumber hukum itu ada dua cara menggalinya. Ada bil mustanbato, caranya dengan diistinbat, artinya digali karena tidak tampak secara zahir dari ayat itu. Kalau secara zahir dari ayat itu namanya biwairi mustanbato, tanpa harus digali. Begitu larangan tentang orang tidak boleh berzina, maka jelas ayatnya wazaniatu wazani. Ketika orang itu dihadapkan kepada larangan orang mencuri, ayatnya jelas wasariqu wasariqatu, ya, itu jelas keharaman. Tapi ketika dihadapkan kepada persoalan-persoalan, atau misal narkoba, pil koplo, yang secara zahir nasnya itu tidak ada ayat-ayat itu, nah, maka itu dilakukan mustanbato, namanya mustanbit ada orang yang mampu untuk menggali, itu namanya yastanbitu, mampu menggali di balik itu semua. Itu nanti masuk kepada pelajaran usul fiqh itu, ya, usul fiqh nanti, dan kajian itu harus juga masuk nanti biar semuanya bisa kafah. Rudda, dijawab, apa hukmuhu, hukumnya Allah, fil waqa'i, terhadap peristiwa-peristiwa itu. Rudda, dikembalikan, apa hukmuhu, hukumnya, maksudnya gitu. Walau ruddu, mereka mengembalikan, ya, berarti rudda, maka dikembalikan, apa hukmuhu, hukumnya Allah, fil waqa'i, terhadap peristiwa-peristiwa, dikembalikan ila istinbatihim, kepada istinbat, penggalian hukum mereka. Siapa yang mampu mengistinbatkan hukum ini, yang menggali hukum ini, ya bukan orang awam, bukan orang bodoh. Ini yang dimaksud dengan para ulama, ahlul ilmi, yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai otoritas untuk bisa menggali, mengistinbat hukum-hukum, itu hanyalah para ulama. Karena apa? Karena sekalipun secara nas, secara zahir ayat tidak disebutkan, ternyata di balik itu, dari nas itu ada
nilai-nilai yang tersirat, dan itu yang mampu adalah warrasikhuna fil ilmi, orang yang punya kedalaman di dalam keilmuan. Yang dimaksudkan adalah para ulama ya. Sehingga Al-Quran itu betul-betul kafah dan menjadi rahmatan lil alamin, mampu menjawab tantangan zaman dan sampai kapanpun zaman itu akan berjalan. Sekalipun Al-Quran sudah berhenti, sudah selesai, sudah 30 juz. Sebab kalau orang itu bermendasarkan hukum terhadap persoalan-persoalan, dicarikan dalilnya, itu kalau hanya dalilnya bersifat dohir, yang bersifat labdi, maka tentu banyak persoalan nggak terjawab. Maka itu Al-Quran disebut rahmatul alamin, itu adalah mampu memberikan rahmat seluruh alam, dan itu sampai akhir zaman. Maka itu tidak ada lain, maka dilakukan istinbat. Yang punya otoritas kemampuan istinbat tidak ada lain adalah para ulama. Dalam hal ini seperti para mujtahid, Imam Syafi'i, ya, Imam 4 itu luar biasa. Sehingga wa'al-haqqa, dan mempersamakan rutbatahum, posisi mereka birutbatil anbiya'i ini. Karena kehebatan mereka mampu mengistinbat hukum, maka oleh Allah disejajarkan ilmunya para ulama itu birutbatil anbiya'i, dengan pangkatnya para nabi. Dalam hal apa itu? Bi kaswi hukmillah, dalam ranah untuk mengungkap terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kajian ini nanti kita lanjutkan, ini yang masih banyak sekali, ini sebagai muqaddimah saja, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wa khairan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.